Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari materi penyajian data. Ini adalah agenda materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu data dan komunikasi, hubungan keduanya. Kemudian, sesuai dengan judul materinya yaitu penyajian data, nanti ada penyajian dalam bentuk tabel. Di sini ada tabel baris kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Kemudian juga dikenalkan pada penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu diagram batang, garis, diagram lambang, diagram lingkaran dan pastel. Yang terakhir adalah diagram peta dan pencar. Kita awali dulu dengan materi data dan komunikasi. Berangkat dari suatu pertanyaan ini, mengapa seorang ahli komunikasi perlu mempelajari data atau tabel statistika? Yang pertama, alasannya karena kita nantinya akan melakukan penelitian ilmiah, dan penelitian ilmiah itu akan melibatkan data statistik. Kemudian, alasan berikutnya adalah kita bisa mengkomunikasikan dengan benar informasi mengenai berbagai hal berdasarkan statistik. Jangan sampai kita sebagai ahli komunikasi tidak bisa membaca tabel, tidak bisa menjelaskan diagram, itu ya. Jadi kita bisa menyampaikan informasi mengenai data yang kita miliki dengan sangat baik. Selanjutnya, yaitu alasan berikutnya, memutuskan suatu penyelesaian masalah dengan menganalisis data. Jadi kita butuh kemampuan untuk menganalisis data yang pada akhirnya hasil analisis data ini digunakan untuk memutuskan suatu penyelesaian masalah, untuk menentukan bagaimana solusi dari suatu masalah. Seperti itu ya. Kemudian alasan berikutnya ini tadi ya, kita memiliki kemampuan untuk membaca tabel, grafik maupun peta lokasi dengan baik, agar tidak salah ketika disampaikan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasannya ya, beberapa diantaranya adalah ini. Kemudian, ini ada beberapa contoh studi kasus komunikasi yang menggunakan data statistik. Yang pertama, misalnya kita ingin menarik kesimpulan berapa orang yang menggunakan televisi sebagai media pendidikan, media hiburan, media mendapatkan informasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kita mau mengumpulkan data, ada berapa orang, ini menggunakan ilmu-ilmu statistika. Seperti itu ya. Kemudian contoh studi kasus lainnya, kita ingin mengetahui perkembangan suatu audiens terhadap event yang rutin kita adakan. Ingin mengetahui bagaimana perkembangan audiensnya, mungkin secara rating atau secara jumlah audiensnya. Nah, itu menggunakan data-data statistik juga. Contoh berikutnya, misalnya kita sedang mengedit video atau suara untuk dijadikan sebuah film. Nah, ini diperlukan statistik yang baik untuk menentukan tinggi rendahnya suara agar semakin bagus hasilnya. Ya, jadi untuk menentukan tinggi rendahnya volume suara. Misalnya seperti itu ya. Contoh lainnya ada lagi, kita ingin mendata kegemaran konsumen akan program yang ditayangkan. Misalnya seperti itu ya. Kemudian contoh lainnya, kita ingin mengkomunikasikan data statistik seperti informasi cuaca, informasi kemacetan, dan lain sebagainya. Nah, di sini informasi-informasi seperti ini kita sampaikan dalam bentuk data statistik. Jadi kita harus bisa membaca tabel, membaca grafik, diagram, dan perangkat-perangkat lain yang digunakan di ilmu statistika. Kemudian, data ini harus dapat disajikan dengan baik agar bisa mudah dipahami. Ya, jadi dikomunikasikan dengan baik sesuai dengan tampilannya. Cara penyajian data itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan tabel atau daftar. Kemudian yang kedua adalah menggunakan grafik atau diagram. Tabel atau daftar ini sesuai dengan namanya ya, dia berupa list, berupa daftar, di mana tabel ini berfungsi untuk mempermudah dalam mengetahui perubahan yang terjadi pada suatu hal, yaitu yang kita teliti ya, data yang kita teliti, dan memberikan rangkuman berupa angka secara tersusun. Jadi kalau daftar otomatis atau list ya,
itu pasti disajikannya secara tersusun. Jadi nanti kita bisa lihat perbandingan, perbedaan antara data satu dengan data lain, data kelompok satu dengan data kelompok lain, itu bisa disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian untuk grafik atau diagram, ini disajikannya dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar. Jadi memang berfungsi untuk menggambarkan data yang berupa angka. Jadi awalnya datanya berupa angka disajikan dalam bentuk geometri. Ada yang lingkaran, ada batang, tadi ya diagram batang, diagram garis, dan seterusnya. Tapi penyajian dalam bentuk gambar ini tidak mengurangi ketelitiannya. Ya, tidak mengurangi detailnya. Tetap dia disajikan secara singkat, padat, dan jelas agar lebih mudah dibayangkan oleh si penerima informasi. Ini adalah macam-macam tabel dan diagram yang akan kita pelajari, yaitu untuk tabel ada tabel baris kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Sedangkan untuk diagram kita akan mempelajari 5 jenis diagram, yaitu batang, garis, kemudian diagram lambang, diagram lingkaran, dan pastel. Kemudian yang terakhir adalah diagram peta dan pencar. Kita akan masuk pembahasan mengenai tabel dulu ya, yaitu tabel baris kolom. Tabel baris kolom ya intinya adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana tabel baris dan kolom ini ada yang satu arah, ada yang dua arah, ada yang tiga arah. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya ya. Di sini adalah contoh umum dari bentuk tabel. Ini ada judul tabel di atas sini, kemudian ini adalah judul kolom. Ya, ini ada kolom, ini ada judul baris. Jadi kalau kolom itu maksudnya adalah yang ke bawah, yang vertikal ini ya. Kemudian yang baris adalah yang ini. Kemudian badan tabel ini ya, yang ada yang berwarna merah ini. Dan jangan lupa menuliskan sumber di bawahnya agar informasinya jelas ya, didapatkan dari mana. Ini adalah contoh tabel satu arah, di mana tabel satu arah ini tabel yang berisi mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Contoh di sini adalah top brand index 5 perusahaan smartphone di Indonesia di tahun 2015. Nah, ini maksudnya satu arah berarti dari Samsung, dari merek ini, BlackBerry, Nokia, dan seterusnya, ini satu arah, hanya pada top brand indeksnya saja, hanya terhadap indeks saja satu arah, dari kolom yang ini terhadap ini satu arah terhadap indeks, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan tabel satu arah. Sedangkan untuk yang tabel dua arah ini berisi mengenai dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Jadi dia terdiri dari dua karakteristik. Tadi misalnya dari ini masih kurang lebih sama ya mengenai smartphone. Ini adalah penjualan dan market share 5 perusahaan smartphone. Nah, dari perusahaan smartphone ini dua arah, yaitu perusahaan terhadap unit atau juta dengan satuan juta ya. Kemudian perusahaan terhadap market share-nya. Market share. Ya, jadi ini dua arah, perusahaan terhadap unit dan perusahaan terhadap market share. Jadi ini terdiri dari dua tabel dua arah. Jangan lupa sumbernya ditulis di bawah sini ya. Selanjutnya ini untuk tabel tiga arah. Ya, tabel yang berisi mengenai hubungan tiga hal. Tentunya ya, karena tiga arah pasti akan ada tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Nah, di sini wilayah ini mengarah pada WNI, WNA, begitu pula jenis kelamin. Jadi tiganya itu adalah wilayah ke arah WNI, wilayah ke arah WNA, wilayah ke arah jenis kelamin. Seperti itu ya. Jadi kalau wilayah ke WNI itu berarti yang ke sini ya, ke jumlah ini. Jakarta Pusat itu penduduknya 1122,9, ini satuannya ribu ya.
ini. Jadi wilayah terhadap jumlah WNI, wilayah terhadap jumlah WNA, dan wilayah terhadap jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi masing-masing ada 3 ya, WNI, laki-laki, perempuan. Kemudian yang ini WNA, laki-laki, perempuan. Seperti itu. Ini adalah jumlahnya.